bukan bahasa Melayu. Indonesia bilang tidak. Kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Pasti saja kami akan menolak. Jadi siapa yang butuh siapa? Oke guys, belakangan rame banget ya isu soal bahasa. Aku kan masih terus belajar bahasa sama budaya Indonesia. Jadi pas nemu isu lama soal bahasa Indonesia versus bahasa Melayu. Apa isu itu? Malaysia sempat ngusulin supaya bahasa Melayu dijadiin bahasa resmi ASEAN. Kedengarannya sih keren, kayak ngajak si rumpun gitu. Jadi aku iseng-iseng berhadiah ngetiklah di Google Melayu bahasa resmi ASEAN. Dan inilah jawabannya. Tidak, Melayu bukanlah bahasa resmi ASEAN saat ini. Meskipun Malaysia pernah mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris. Bahasa kerja resmi ASEAN adalah bahasa Inggris. Usulan Malaysia ditolak oleh Indonesia yang menilai bahwa bahasa Indonesia lebih layak dan memiliki dasar historis serta linguistik yang lebih kuat untuk menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Jadi buat Indonesia masalahnya nggak sesederhana itu. Guys, meskipun perdebatan ini muncul beberapa tahun lalu, sampai sekarang aku masih sering dengar orang Malaysia bilang bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu. Nah, pertanyaan ini lumayan bikin panas. Jadi topiknya tetap relevan. Dan kenapa kalian guys sensitif banget kalau nyangkut soal identitas? Aku suka iseng cari-cari arsip video lama buat belajar bahasa. Nah, kebetulan aku nemu rekaman profesor ini, Endang Aminuddin Aziz, dan wow guys, penjelasannya bikin aku akhirnya ngerti kenapa Indonesia beda sikap sama Malaysia soal bahasa. Jadi guys, yuk kita simak potongannya. Terus aku kasih tanggapan bule. Bagi kami, ya, tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya. Nah, tetapi sejak tahun 28 ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia. Jadi intinya guys, bahasa Indonesia lahir dari Sumpah Pemuda biar nyambung sama perjuangan kemerdekaan. Ini keren sih, dari awal nama bahasa Indonesia memang dipilih buat satukan bangsa. Jadi kalau ada yang nyuruh balik ke nama lama, kesannya kayak mau mundur ke belakang. Guys, ngomong-ngomong 3 tahun lagi Sumpah Pemuda genap 100 tahun. Supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka, ya, sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Oke, jadi sejak merdeka bahasa Indonesia resmi masuk konstitusi. Aku ngerasa betapa seriusnya posisi bahasa di sini. Bukan sekedar alat ngobrol, tapi simbol negara. Dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan, ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Oke, jadi bahasa Indonesia berkembang pesat, sementara Melayu cuma salah satu bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu. Ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya
perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Kebetulan aku belajar bahasa dari nol di Indonesia dan emang kerasa banget. Tiap daerah nyumbang kosakata, bikin bahasa jadi warna-warni. Itu yang bikin aku betah sih. Selalu ada kata baru yang nyantol. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya, gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak, begitu. Jadi Indonesia menolak, soalnya bahasa menyatu dengan harga diri bangsa. Dan ini kerasa banget sehari-hari. Orang Indonesia bisa debat panjang soal makanan, budaya, apalagi bahasa. Jadi wajar kalau ajakan Malaysia kedengarannya nyolek harga diri. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Jadi bahasa Indonesia udah resmi diakui dunia lewat UNESCO. Aku ngerasa bangga juga sih meski aku bule. Soalnya bahasa yang tiap hari aku pakai di warung, di ojol, di ngobrol santai, ya ternyata udah punya panggung dunia. Itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jumlah penutur Indonesia jauh lebih banyak. Nah, Malaysia pengen naikin nama Melayu, tapi angka terbesar justru datang dari Indonesia. Jadi siapa yang butuh siapa? Nah, setelah dengerin profesor itu, makin jelaskan kenapa Indonesia bilang tidak ke usulan Malaysia itu. Bahasa Indonesia bukan sekadar turunan, tapi udah jadi simbol perjuangan sejak 28. Udah masuk UUD 45, berkembang dengan dukungan ratusan bahasa daerah. Diserap dari berbagai bahasa asing, dan dipakai hampir 300 juta orang. Kalau dipikir-pikir, justru posisi bahasa Indonesia sekarang jauh lebih kuat sampai diakui UNESCO sebagai bahasa resmi dunia. Jadi kalau Malaysia ngajak pakai bahasa Melayu rame-rame, wajar kalau Indonesia merasa, loh kok kayaknya kita yang harus ngikut. Dan sebagai bule, aku ngerasa unik banget. Bahasa yang dulu aku kira sekadar alat komunikasi, ternyata punya beban sejarah dan identitas sebesar itu. Jadi ngerti kenapa orang Indonesia sensitif kalau disebut bahasa Melayu. Intinya ini bukan soal gengsi kosong, ini soal harga diri bangsa. Dan dari cara profesor tadi menjelaskan, kita bisa lihat kalau memang mau kerja sama harus setara. Ya guys, terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsolve. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel.
Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.